NIM 2414010151 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai sepenting apa sih pembelajaran usul fikih atau sepenting apa usul fikih ini bagi mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam seperti saya. Kemudian saya juga akan menerangkan mengenai ruang lingkup dari usul fikih itu sendiri, dan terakhir saya juga akan menerangkan mengenai satu materi selama saya mempelajari usul fikih ini yang paling berkesan atau yang paling menarik. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yaitu sepenting apa pembelajaran usul fikih bagi Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, ada beberapa alasan mengapa usul fikih ini penting bagi Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama yaitu dikarenakan usul fikih ini adalah asal. Jika kita ibaratkan kepada sebatang pohon yang memiliki akar yang kuat, jadi akar ini posisinya adalah sebagai asal. Jika akarnya kuat, maka pohon tersebut akan tumbuh dengan kokoh. Begitu juga dengan mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, jika usul fikihnya kuat, maka pemahaman ilmunya akan semakin solid. Yang kedua yaitu dengan adanya usul fikih ini membantu kita untuk memahami dalil, bukan hanya sekedar menghafal hukum atau mengetahui hukumnya saja, tetapi kita tahu mengapa hukum tersebut bisa menjadi seperti itu atau metodologis dari hukum-hukum tersebut, yang mana hal ini dapat membuat kita untuk berpikir lebih kritis. Yang ketiga yaitu membuat kita lebih bijak ketika menghadapi atau melihat perbedaan pendapat para ulama, yang mana hal itu bukanlah sebuah masalah tetapi sebuah rahmat yang lahir dari metode ijtihad. Dan yang terakhir adalah usul fikih itu dapat membekali kita sebagai seorang calon pendidik, yang mana seorang ustadz, ustazah atau guru itu tugasnya adalah memberi arah. Jadi tidak hanya mengetahui hukum saja, juga harus mengetahui metodologis dari hukum tersebut. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai ruang lingkup dari usul fikih. Ada beberapa ruang lingkup dalam mempelajari usul fikih ini. Yang pertama adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah upaya maksimal seorang mujtahid untuk menentukan hukum terhadap masalah baru, yang mana objeknya di sini masalah itu tidak ada di dalam nas atau Al-Quran, Sunnah. Kemudian contohnya adalah seperti mengenai transaksi digital. Nah, yang kedua adalah dalil al-ahkam atau dalil-dalil hukum, yang mana dalil-dalil hukum ini ada beberapa macam, yaitu seperti ijma, qiyas, istishan, istishab, kemudian ada masalah mursalah, syad az-zari'ah, kemudian ada uruf dan syar'u mangkoblana, dan yang terakhir yaitu ada iltizam. Nanti kita akan bahas satu persatu dari beberapa macam tersebut. Baik, kita bahas mengenai ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid untuk menentukan satu hukum. Contohnya yaitu haramnya narkoba dikarenakan dapat merusak akal. Kemudian yang kedua yaitu qiyas. Qiyas ini adalah menyamakan hukum terhadap masalah yang baru dengan hukum masalah yang lama dikarenakan ilatnya sama. Contohnya yaitu pay letter dikiaskan dengan hutang yang berbunga, yang mana dapat menjadi haram dikarenakan mengandung unsur riba. Kemudian ada istihsan. Istihsan ini adalah meninggalkan qiyas umum demi kemaslahatan. Contohnya e-wallet diperbolehkan dikarenakan dapat memudahkan dan aman. Kemudian ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah ini adalah masalah umum yang tidak ada disebutkan hukumnya di dalam nas, tetapi tujuannya tetap menurut dengan syariat. Contohnya yaitu pembuatan KTP atau penulisan administrasi kependudukan. Selanjutnya ada istishab. Istishab ini adalah hukum asal akan tetap sampai kemudian ada dalil yang dapat merubahnya. Contohnya seperti alat-alat medis yang suci sampai ia terbukti bernajis baru dihukumi menjadi najis. Kemudian ada syad az-zari'ah. Syad az-zari'ah ini adalah menutupi jalan yang menuju kepada kemaksiatan. Contohnya memblokir situs-situs pornografi. Kemudian ada uruf. Uruf ini adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mana tidak bertentangan dengan syariat. Contohnya yaitu jual beli tanpa adanya ijab qabulisan. Kemudian ada juga dalil al-ahkam yaitu syar'u mangkoblana. Syar'u mangkoblana ini adalah syariat orang yang terdahulu. Kemudian juga ada yang terakhir yaitu al-iltizam. Al-iltizam ini adalah komitmen seseorang terhadap syariat. Contohnya yaitu ketika seseorang menepati nazarnya atau ketika akad dalam berjual beli. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai ruang lingkup dari usul fikih. Selanjutnya masuk kepada satu materi atau satu pembahasan yang paling menarik dan paling berkesan bagi saya selama belajar usul fikih di semester 3, yaitu ada mengenai uruf. Mengapa? Dikarenakan ketika saya mempelajari hal ini, terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan yang selama ini saya pertanyakan, yang mana
adalah tradisi-tradisi yang dilakukan berulang-ulang oleh orang-orang atau oleh masyarakat, yang mana uruf ini terbagi dua. Yang pertama yaitu uruf shahihah. Contohnya seperti berlebaran. Ini yang saya pertanyakan, apakah berlebaran ini ada hukumnya, apakah wajib atau sunnah? Ternyata hukumnya adalah mubah. Kedua yaitu uruf fasid, yang mana uruf fasid ini tradisi yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat tetapi ada unsur kemaksiatan. Contohnya yaitu ketika pesta adanya orang yang minum memabukkan. Walaupun ini tradisi tetapi karena ada unsur-unsur kemaksiatan, hal ini dapat menjadi haram. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai usul fikih, dan dapat kita pahami bahwa usul fikih ini sangat penting bagi mahasiswa prodi pendidikan agama Islam karena dapat menjadi bekal untuk menjadi seorang pendidik nantinya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.